Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat sekalian, semoga sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun tidak, semoga segala permasalahan bisa segera terselesaikan dengan baik. Kali ini, admin akan berbagi sedikit kisah karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 7 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menghidupkan bangkai ayam hingga berjalan di udara. Dinukil dari Liputan6.com Jakarta, oleh Muhammad Husni Tamami, diperbarui tanggal 29 Oktober tahun 2023, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di Jailan pada 1 Ramadan 470 Hijriah yang bertepatan tahun 1077 Masehi. Waliullah yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani ini wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa hidupnya dikenal sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah. Jemaahnya banyak tersebar di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering dibacakan terutama oleh kalangan Nahdiyin. Bahkan, tradisi manaqiban dengan membaca sirah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah menjadi rutinitas dalam pengajian mingguan atau bulanan. Sebagai waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karomah. Karomah-karomahnya yang masyhur dapat dibaca dalam kitab manaqib yang berjudul Lujainud Dani karya Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bahasa Indonesia juga terdapat dalam buku Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis M. Zainuddin. Mengutip dari laduni.id, di antara karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur tersebut, adalah 7 karomah berikut ini. 1. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. 2. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama, untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk, kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. 3. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun, saat itu beliau tidak mau. Tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. 4. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. 5. Memerintah angin.
Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis, karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin, beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh, dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup kembali. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. 6. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh, karena jin yang merasuki takut, saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 7. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Hattab, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Itulah beberapa di antara kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur. Wallahu alam. Demikian sahabat-sahabat sekalian, 7 kisah karomah singkat Syekh Abdul Qadir Jailani, dari sekian banyaknya karomah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Semoga kisah-kisah tersebut bisa menjadi jalan meningkatnya motivasi diri kita dalam rangka mensucikan diri. Karena untuk mengenal atau menuju yang maha suci itu, tentulah dengan cara kesucian pula. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.